Salam sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam 7 Minutes Bible yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Serpong Gereja Santa Monica dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Kali ini bersama saya, Anastasia Tetri. Hari ini, Senin 27 September 2021, merupakan pekan biasa ke-26 dan peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayat 46 sampai dengan 50 dengan judul perikop, siapakah yang terbesar di antara para murid? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita melihat lebih jauh tentang Santo Vincentius a Paulo. Santo Vincentius adalah orang kudus dan tokoh pembaru gereja Katolik Prancis. Beliau disebut juga Bapak kaum miskin karena cinta dan pelayanannya kepada orang miskin. Pada usia 19 tahun, Vincentius ditahbiskan sebagai imam. Motivasi awal untuk menjadi imam adalah untuk mendapat status dan kedudukan, sehingga mampu mengangkat ekonomi keluarga seperti kebanyakan imam pada zaman itu. Namun semua itu gagal total. Kegagalan demi kegagalan membuatnya merenungkan hidupnya. Apakah yang salah dalam hidupku? Berkat bimbingan Pastor Pierre de Berulle, Vincentius menemukan jawabannya. Kesalahannya ialah bahwa Tuhan memilihnya menjadi imam bukan untuk mengejar hal-hal duniawi. Tuhan memanggil dia untuk melayaninya dalam sesama, khususnya yang miskin, menderita, dan terabaikan. Lalu ia mulai bergerak ke desa-desa dan melayani orang miskin, menderita, dan kelaparan. Oleh Paus Leo ke-13, pencetus ajaran sosial gereja, Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal kasih gereja Katolik, karena Santo Vincentius menghendaki gereja untuk hadir di tengah-tengah kaum yang paling miskin. Saudara-saudari yang terkasih, kisah hidup Santo Vincentius yang memperlihatkan ambisinya untuk mengejar hal-hal duniawi di awal kehidupan imamatnya dapat kita lihat juga dalam diri murid-murid Yesus. Di dalam perikop hari ini, Yesus menyaksikan pertengkaran di antara murid-muridnya. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya murid yang terbaik dan tertinggi kedudukannya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kemudian ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, lalu berkata, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Lalu di ayat selanjutnya, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Bacaan hari ini memperlihatkan bahwa ambisi menyeret para murid ke dalam pertengkaran tentang kedudukan, siapakah yang terbesar di antara mereka. Pertanyaan para murid ini mungkin timbul karena keinginan untuk mengejar kedudukan seperti yang dialami manusia secara umum, yang lebih menekankan penghargaan dan penghormatan berdasarkan status sosial, jabatan, kedudukan, dan ketenaran. Mereka mau dianggap yang terbesar dan diperhitungkan dalam kerajaan surga. Karena orang yang kecil atau yang terkecil sering mengalami penolakan, tidak dihargai, dikucilkan, bahkan dianggap tidak ada. Yesus mengetahui pikiran para murid dan mencoba memurnikannya dengan memberi wawasan baru. Dia mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di sampingnya. Yesus mengambil anak kecil sebagai simbol kerendahan hati. Saudari-saudariku yang terkasih, seorang anak kecil tidak mempunyai kesombongan dan keangkuhan. Mereka umumnya mempunyai sikap polos, jujur, rendah hati, apa adanya, sederhana, dan suci. Kerendahan hati adalah kebajikan yang diberkati oleh Allah, sebagaimana diajarkan Yakobus.
rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Seorang anak kecil juga mendengarkan orang lain dengan tulus. Ketika diperintahkan orang tuanya, dia akan menjalankannya dengan polos. Dalam pengertian Kristiani, ketulusan dan kepolosan itu diperlukan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Hati seorang anak kecil juga selalu terbuka. Kita diajak untuk membuka hati dan mengakui bahwa di dalam diri orang lain, Allah tetap berkarya. Seperti yang kita baca dalam Lukas bab 9 ayat 49 sampai dengan 50 tadi, Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk tidak mencegah orang yang mengusir setan demi namanya, walaupun dia bukan pengikutnya. Karya keselamatan Allah tidak hanya milik orang atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam orang atau kelompok di luar kita pun, Allah tetap menawarkan rahmat keselamatan. Yesus menasihati kita semua untuk menambahkan kerendahan hati pada iman kita, karena mereka yang dengan sukarela mengambil posisi terendah adalah yang terbesar menurut sudut pandang surgawi, seperti yang telah diteladaninya sendiri ketika ia dengan tulus mencuci kaki para muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari bacaan hari ini. Yang pertama, kenakanlah martabat mulia seorang anak kecil yang menghayati dan menghargai apa arti kerendahan hati, ketulusan dan sikap adanya. Yang kedua, janganlah kita tersesat pada keegoisan dan kekuasaan yang menggiurkan. Dan yang terakhir, biarlah dalam kerendahan hati kita belajar untuk melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kasih dan kegembiraan. Demikianlah renungan hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.